soal itu kan saya bilang kemungkinan besar tidak ke MK itu. Nanti kita akan lihat ya. Karena pengalaman yang lalu di 2014 itu bahkan waktu itu bukti-bukti hard evidence yang juga sudah disiapkan, bahkan untuk materainya juga itu habis bermiliar-miliar waktu itu karena harus setiap bukti itu harus pakai materai. Tapi kita tidak puas dengan keputusan MK ketika itu, tidak membuka itu, tidak mendalami itu, dan akhirnya bahkan tidak ada catatannya pun tidak ada, jadi ya percuma mubazir. Prinsip-prinsip itu yang dilanggar. Anda nggak akan mungkin bicara soal angka kalau kecurangan itu begitu masif. Jadi logiknya gitu, akal sehatnya gitu. Angka itu nggak akan ada gunanya diperbincangkan kalau tidak dikaji dari mana angka itu bisa muncul. Makanya kan kebetulan ada perbedaan toh. Di semua tempat di mana ada kampanye 02, maraknya luar biasa. Ya kan? Terus kenapa kemudian di TPS-nya tidak? Ini kan ada kondisi kayak gitu. Kabar Harian mengabarkan. Nah kan, akhirnya bakal dilibas semua. Rahmawati memang juara. KPU dan pakar-pakar hukum menyatakan putusan Mahkamah Agung atau MA yang memenangkan Rahmawati Soekarno Putri tidak mempengaruhi hasil Pilpres. Rahmawati berniat melaporkan putusan MA terkait PKPU Pasal 3 Ayat 7 Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Selama proses pemilu tergambar tentu saja dalam putusan MA tersebut. Oleh karenanya, ia berpandangan terbuka tentang opsi mengajukan persoalan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yaitu DKPP. Demikian kata Rahmawati dalam video yang diterima. Rahmawati berharap putusan MA ini menjadi catatan untuk demokrasi Indonesia. Dia juga berharap demokrasi Indonesia ke depannya dapat lebih baik lagi dan sehat. Menurut Rahmawati, demokrasi yang dialami sekarang adalah produk daripada amandemen konstitusi dengan amandemennya 4 kali. Sehingga demokrasi yang terjadi sekarang adalah demokrasi liberal. Rahmawati menggugat PKPU Pasal 3 Ayat 7 Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 ke MA pada 13 Mei 2019 lalu dan terdaftar 14 Mei 2019. Gugatan itu juga sudah diputus oleh MA pada 28 Oktober 2019. Mengabulkan permohonan pengujian hak uji material dari para pemohon. Pertama, Rahmawati Soekarno Putri. 2. Asril Hamzah Tanjung. 3. Dahli. 4. Ristianto. 5. Muhammad Syamsul. 6. Putut Triyadi Wibowo. 6. Eko Santoso. 7. Hasbil Mustaqim Lubis untuk sebagian. Demikian bunyi putusan MA yang dikutip Detikcom. Menyatakan ketentuan pasal 3 ayat 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang penetapan pasangan calon terpilih, penetapan perolehan kursi, dan penetapan calon terpilih dalam pemilihan umum bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. KPU tegaskan putusan MA tidak pengaruhi keabsahan penetapan presiden. KPU menanggapi putusan Mahkamah Agung yang membatalkan peraturan KPU soal syarat suara mayoritas bila ada 2 capres. KPU menegaskan putusan MA tersebut tidak berpengaruh pada keabsahan penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam Pilpres yang dimenangi pasangan Joko Widodo Ma'ruf Amin. Putusan MA nomor 44 tahun 2019 tidak berpengaruh terhadap keabsahan dan penetapan paslon presiden dan wapres terpilih hasil pemilu 2019. Demikian kata Komisioner KPU Hasyim Asyari dalam keterangan pers. KPU menyebut hasil Pilpres 2019 sudah sesuai dengan ketentuan formula pemilihan sebagaimana ditentukan oleh Pasal 6A Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, terdapat putusan MK PUU 54 tahun 2014 yang menerangkan apabila terdapat 2 pasangan calon, tidak perlu putaran kedua.
Hasim juga menegaskan perolehan suara Joko Widodo Ma'ruf Amin sudah sesuai dengan syarat Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, bila peserta pemilu hanya ada 2 pasangan calon, secara logis seluruh suara sah secara nasional adalah 100%. Bila dibagi 2 paslon, tentu satu paslon memperoleh suara lebih dari 50% dan paslon lain memperoleh suara kurang dari 50%. Demikian juga perolehan suara masing-masing paslon di setiap provinsi. Karena hanya ada 2 paslon, tentu satu paslon memperoleh suara lebih dari 50% dan paslon lain memperoleh suara kurang dari 50%. Putusan Mahkamah Agung membatalkan peraturan Komisi Pemilihan Umum PKPU nomor 5 tahun 2019 atas gugatan sengketa Pilpres ramai diperbincangkan publik. MA mengabulkan permohonan uji material atau judicial review pasal 3 ayat 7 peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 5 tahun 2019 tentang penetapan pasangan calon terpilih, penetapan perolehan kursi, dan penetapan calon terpilih dalam pemilihan umum. Adapun gugatan ini diajukan oleh pendiri Yayasan Pendidikan Soekarno, Rahmawati Soekarno Putri, dan kawan-kawan. Dari hal itu, komentar diungkapkan Yusril Iza Mahendra yang pernah memimpin tim hukum Joko Widodo dan Ma'ruf Amin dalam sidang gugatan sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi melawan penggugat tim Prabowo Sandi saat itu. Sementara, politikus Gerindra Habibur Rahman bahkan menyebut polemik atas keputusan MA tidak ada relevansinya dengan hasil Pilpres 2019. Pilpres 2019 dimenangkan oleh pasangan Jokowi dan Ma'ruf Amin. Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU Hasim Asyari menyebut bahwa hasil Pilpres 2019 sudah memenuhi prinsip konstitusional atau sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini disampaikan merespon putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan permohonan uji materi pasal 3 ayat 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU nomor 5 tahun 2019 tentang penetapan pasangan calon terpilih, penetapan perolehan kursi, dan penetapan calon terpilih dalam pemilihan umum. Dalam putusannya, MA menyatakan bahwa pasal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu. Hasil Pilpres 2019 dengan pemenang paslon nomor urut 1, Jokowi Amin, sudah sesuai dengan ketentuan formula pemilihan atau electoral formula. Hasil Pilpres 2019 dengan pemenang paslon nomor urut 1, Jokowi Amin, sudah sesuai dengan ketentuan formula pemilihan atau electoral formula, sebagaimana ditentukan oleh pasal 6A Undang-Undang Dasar 1945. Demikian kata Hasim melalui pesan singkat. Adapun pasal 6A Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, pertama, Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Kedua, pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Yang ketiga, pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mendapatkan suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia dilantik menjadi presiden dan wakil presiden. 4. Dalam hal tidak ada pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih, 2 pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai presiden dan wakil presiden. Tata cara pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang. Menurut Hasim Asyari, logika hukumnya, jika peserta pemilu hanya ada 2 pasangan calon, maka seluruh suara sah secara nasional adalah 100% dibagi 2 paslon. Pembagian itu mengakibatkan satu paslon memperoleh suara lebih dari 50% dan paslon lain mendapat suara kurang dari 50%.